Cadangan rudal dan roket penangkis serangan udara milik Israel semakin menipis. Sistem pertahanan udara mereka yang diklaim salah satu yang terbaik di dunia kewalahan menghadapi rudal dan pesawat nirawak Iran. Gencatan senjata mulai jadi opsi agar Iran tak lagi menyerang wilayah Tel Aviv. Sementara Iran memilih tidak menyerah di tengah ancaman dari Israel dan Amerika Serikat, khususnya dari Presiden Donald Trump. Teheran juga harus berhitung, mengingat mereka kini tak bisa membuat rudal baru sebaik dulu. Simak dinamika terbaru antara Israel dan Iran dalam video berikut. Israel dalam kewaspadaan tinggi. Cadangan rudal dan roket penangkis serangan udara mereka semakin menipis. Sistem pertahanan udara mereka mulai kewalahan menghadapi rudal dan pesawat nirawak Iran yang terus datang secara bergelombang setiap harinya. Kondisi ini dilaporkan media AS Washington Post pada Rabu 18 Juni 2025. Mereka mengutip sumber yang mengetahui informasi dari intelijen AS Israel. Berdasarkan laporan intelijen, cadangan roket dan rudal artileri pertahanan udara atau Arhanut Israel hanya bisa bertahan maksimal 12 hari. Hal ini dengan syarat intensitas serangan Iran tidak berkurang. Seorang pakar rudal dari Missile Defense Advocacy Alliance, Tal Inbar menyebut, Israel akan mendorong gencatan senjata begitu cadangan roket dan rudal mereka menipis. Taktik ini pernah dilakukan Israel dahulu dengan Hamas pada tahun 2014. Pertanyaannya, kenapa Tel Aviv tidak isi ulang saja dengan rudal dan roket baru? Masalahnya, roket dan rudal Arhanut Israel sangatlah mahal. Setiap unit rudal yang diluncurkan Arrow, salah satu Arhanut Israel, harganya 3 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 49 miliar rupiah. Itu hanya untuk satu rudal. Bagaimana dengan Iron Dome? Ini baru menjelaskan Iron Dome tak berguna untuk menangkis rudal-rudal Iran yang terus berkembang. Ia mengibaratkannya seperti menembak pistol ke rudal. Menipisnya stok rudal penangkis Israel bisa jadi berkah bagi Iran. Masalahnya, kondisi negara itu tidak lebih baik. Amerika Serikat dan Israel menaksir Iran punya 2.000 unit rudal yang bisa menjangkau Israel. Sebagian rudal dan peluncurnya disebut sudah dihancurkan Israel. Salah satu indikasinya, skala serangan Iran telah berkurang. Sejak Jumat 13 Juni 2025, Iran telah meluncurkan setidaknya 400 rudal. Jumlah hariannya terus menurun meski jumlah yang mencapai sasaran meningkat. Indikasi juga terlihat dari lebih sedikitnya rudal yang ditembakkan Iran sekarang dibandingkan pada periode April dan Oktober 2024. Oktober 2024, Iran menembakkan 200 rudal dalam sehari. Kini jumlahnya menurun dari 150 menjadi beberapa unit saja setiap harinya. Seorang peneliti di James Martin Center for Non-Proliferation Studies, Jim Lawson, menyebut Teheran kesulitan menambah rudal dan peluncur baru. Pasalnya sebagian fasilitas produksi mereka telah rusak. Sementara media Iran Tasnim melaporkan pihaknya memiliki banyak rudal Sahab 3 dan Fatah 110 yang bisa mencapai Israel. Seluruh wilayah Israel bisa disasar rudal berjangkauan maksimum 1.500 km tersebut. Serangan balasan Iran sejak Jumat menunjukkan lapisan Arhanut Israel tak efektif dengan kecerdikan taktik Teheran. Militer Iran mengandalkan drone Shahid untuk mengacaukan Arhanut. Serangan sebenarnya dilakukan oleh rudal yang membawa hulu ledak lebih besar. Tasnim menuding keampuhan rudal Iran ditutupi oleh media Israel dan sekutunya. Media-media Israel dan negara menyensor dampak serangan serta keunggulan rudal Iran.
Media Israel, Times of Israel melaporkan, polisi kini memburu siapapun yang mengedarkan rekaman dampak serangan rudal Iran. Media asing juga dilarang menyiarkan dampak serangan Iran jika materi laporan belum disensor Israel. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menolak seruan Amerika Serikat untuk menyerah dalam menghadapi serangan Israel. Dalam pidatonya pada Rabu 18 Juni 2025, Khamenei menegaskan keterlibatan militer apapun oleh AS akan menyebabkan kerusakan yang tak dapat diperbaiki. ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم می‌ایسته، همچنانی که تا حالا ایستاده. در مقابل صلح تحمیلی محکم می‌ایسته. ملت ایران در مقابل تحمیل تسلیم هیچ کس نمیشه. Sebelumnya, melalui media sosial pribadinya, Trump menyebut kesabaran AS terhadap Iran menipis dan meminta Teheran menyerah tanpa syarat. Trump mengklaim mengetahui lokasi pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei sehingga AS dapat dengan mudah menewaskannya. Namun Trump menyebut pihaknya memilih tidak mengambil tindakan itu saat ini. Peneliti di European Council on Foreign Relations atau ECFR, Eli Keran-Mayeh, mengatakan Trump kini dalam posisi sulit. Sebab Trump harus memilih berperang atau meneruskan upaya diplomatik. Eli menyebut pernyataan Trump sama saja dengan deklarasi perang ke Iran. Dua negara, dua kutub kekuatan, kini sama-sama di ujung batas. Cadangan rudal Israel menipis, sistem pertahanannya megap-megap. Iran pun tak lebih lega, produksi senjata terganggu, stok menipis, tekanan bertubi. Tapi yang genting bukan hanya jumlah roket, melainkan nyali dan narasi. Di medan ini, keheningan bisa jadi strategi. Dan gencatan senjata bukan selalu kekalahan. Dalam perang yang dibangun atas ego dan propaganda, siapa yang lebih dulu diam bisa jadi bukan kalah, tapi sedang berpikir lebih jauh. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.